ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati Selamat datang kembali di debat publik pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Bantul 2015 di segmen kelima. Hadirin, hampir semua daerah otonom di Indonesia menyandang masalah disproporsionalitas anggaran. Bantul juga tidak ketinggalan. Kepada para calon wakil bupati, tahukah Anda bahwa selama ini APBD Bantul, sama seperti kebanyakan APBD daerah lain, lebih banyak terserap untuk belanja rutin dan belanja fasilitas, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun birokrasi. Jika Anda terpilih menjadi wakil bupati, anggaran yang tersedia bagi Anda untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik hanya berkisar 30-35% dari APBD, tidak banyak. Para calon wakil bupati, oleh karena itu pemilih Anda ingin tahu politik anggaran seperti apakah yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1, waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga Bantul yang saya cintai. Gerakan perubahan ingin memastikan adanya politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Terdapat 3 hal yang harus kita prioritaskan, dan ini merupakan hak absolut rakyat. Seluruh bangsa-bangsa di dunia telah berkomitmen untuk mengentaskan dan memprioritaskan program ini. Inilah yang disebut dengan Universal Development Goal, tujuan pembangunan universal manusia sedunia. 3 hal yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang menjadi hak dasar, hak absolut rakyat yang harus disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Gerakan Perubahan Bantul ingin memastikan politik anggaran kita benar-benar harus memberikan jaminan terhadap pendidikan wajib belajar 12 tahun, SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan yang sederajat, sehingga seluruh anak-anak Bantul ini bisa memperoleh layanan pendidikan yang memadai dan mencerdaskan dengan biaya yang tidak dipungut sepeser pun oleh pemerintah yang dibentuk oleh gerakan perubahan ini. Yang kedua adalah bahwa kesehatan menjadi salah satu hak absolut juga rakyat yang pemerintah daerah turut bertanggung jawab atas lahirnya, atas hadirnya sebuah pelayanan kesehatan yang mampu menjamin kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Bantul, khususnya kalangan prasejahtera, fakir miskin, kelompok tidak mampu, pekerja-pekerja sosial yang terlibat aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, seluruh warga Kabupaten Bantul yang saya cintai, Gerakan Perubahan ingin mewujudkan pelayanan terhadap 3 hak dasar rakyat ini menjadi prioritas nomor pertama, prioritas utama, sehingga bisa kita pastikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan untuk seluruh warga Kabupaten Bantul ini bisa tersedia secara memadai dengan kualitas yang baik. Cukup. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Berikutnya kita persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan keterbatasan anggaran di pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana tadi disampaikan, mungkin ada sedikit koreksi lebih kurang untuk belanja pegawai itu kurang lebih 60%.
dan untuk belanja pembangunan adalah 40%. Tentu dengan kondisi yang demikian yang akan dilakukan, yang pertama adalah efisiensi di seluruh jajaran SKPD yang ada di Kabupaten Bantul. Karena dengan keterbatasan anggaran ini tidak mungkin dilakukan tanpa dengan adanya efisiensi. Pengeluaran yang tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak menyentuh langsung pada masyarakat tentu harus kita kurangi. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan asli daerah tentu dengan prioritas yang tidak secara langsung menyentuh pada masyarakat kelas bawah. Sehingga dengan demikian efisiensi dan pendapatan asli di daerah ini harapannya prosentase anggaran yang digunakan untuk belanja pembangunan menjadi semakin meningkat dan tentunya dalam penggunaannya baik digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat terutama kalangan pengusaha kecil, pengrajin kecil, dilakukan dengan upaya memberikan pemberdayaan kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka ke depan akan bisa lebih mandiri. Dan berkaitan dengan pelayanan pendidikan maupun kesehatan, pendidikan sebetulnya pemerintah Kabupaten Bantul sudah memberikan wajib belajar 12 tahun, artinya bahwa SPP dari SD sampai dengan tingkat SMA maupun SMK itu sudah tidak dipungut sama sekali. Tentu berkaitan dengan kebutuhan lain, perlu ada subsidi silang di mana yang kaya tentu bisa memberikan sumbangsihnya pada yang miskin. Karena kalau diperlakukan sama tentu tidak adil. Sebagai sebuah pemerintahan tentunya akan bisa lebih bijak kalau yang kaya tentu diperlakukan berbeda dengan yang miskin di dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2. Hadirin yang berbahagia, segmen 5 telah berakhir dan kita segera akan memasuki segmen yang sangat penting. Karena itu mari kita lemaskan otot dan pikiran sejenak dengan menikmati pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten Pancene. Ayo podo milih. Hai pemuda Bantul, jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 gunakan hak pilih kalian semua. Jangan lupa loh, tanggal 9 Desember 2015, nyoblos ya. Ayo bro, tanggal 9 Desember 2015 kita nyoblos, jangan lupa. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Rabu Pahing 9 Desember 2015, jadilah pemilih cerdas. Nyoblos kanthi Pancene, ayo podo milih. Jangan lupa ya sis, tanggal 9 Desember 2015 ikut nyoblos ya. Mari Bapak Ibu-Ibu, tanggal 9 Desember 2015 mari kita nyoblos ya. Ojo lali sedulur, tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Memilih adalah keberanian menentukan masa depan. 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun kepemimpinan Bantul yang akan datang. Pastikan hak pilih Anda pada 9 Desember 2015. Nyoblos jos. Songo ojo lali Pancene, ayo podo milih. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda.
Pancine ayo podo milih. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Nyoblos kanti bebas tanang so. Salam Awas. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati Hadirin, kita kembali ke debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Segmen ke-6, ini adalah satu segmen yang sangat penting. Dalam segmen ke-6 ini kita akan mempersilahkan kedua calon Wakil Bupati untuk saling melemparkan tanya dan jawab. Setiap calon Wakil Bupati berhak untuk mengajukan satu pertanyaan untuk dijawab oleh calon Bupati yang lain. Agar suasana tetap cair tapi serius, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua calon Wakil Bupati kita. Kita akan mulai dengan calon Wakil Bupati, nomor urut 2. Kita akan mempersilahkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa sekalian yang kami hormati, Nyun Sewu Mas Halim. Kebetulan saya sudah kenal dengan Mas Halim cukup lama, karena sama-sama mungkin paling banyak menggunakan jalan Imogiri Timur, yang kebetulan saya lahir dan besar di Bantul. Tapi kalau Mas Halim lahir di Rembang, kalau tidak keliru. Berkaitan dengan pertanyaan kami bahwa Bantul selama ini sudah kita tahu bahwa prestasi yang cukup banyak, diantaranya WTP wajar tanpa pengecualian. Kami ingin tahu jargon dari panjenengan yang dimaksud dengan perubahan itu perubahan yang bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Silakan calon Wakil Bupati nomor urut 1 menyampaikan jawaban. Waktu Anda adalah 2,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir, ini tetangga saya yang baik hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seluruh warga Kabupaten Bantul yang kami cintai. Gerakan perubahan ini bermula dari adanya isu-isu aktual yang terjadi di Kabupaten Bantul. Gerakan perubahan ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat Bantul. Berbagai macam persoalan yang terjadi di Kabupaten Bantul ini menuntut adanya tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bantul untuk bersama-sama melakukan perubahan, pembenahan menuju Bantul yang lebih baik. Indikator-indikator pemerintahan daerah seperti wajar tanpa pengecualian dan serangkaian penghargaan-penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul ini belum menunjukkan adanya kesesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Banyaknya masyarakat kita yang belum menerima jaminan kesehatan, banyaknya masyarakat kita yang masih kesulitan membayar biaya sekolah, masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk Bantul telah menjadi kabupaten yang cukup populer, kabupaten yang dikenal sebagai kabupaten yang paling banyak
pejabat-pejabatnya mengalami masalah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, warga Bantul yang kami cintai, fakta-fakta seperti ini tidak bisa kita biarkan kalau seluruh warga Kabupaten Bantul diam 1000 bahasa dan tidak mempunyai tekad yang baik, niatan yang baik untuk bersama-sama memperbaiki masyarakat Bantul yang kita cintai. Oleh karena itu, komitmen untuk melakukan perubahan inilah yang kita perlukan untuk memastikan Bantul ke depan lebih baik. Terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1. Kita persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban tadi. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira kita tahu bahwa WTP merupakan sebuah impian dan bukan main-main, karena yang menilai adalah BPK. Sehingga dengan demikian BPK tentu sudah punya instrumen yang sangat lengkap untuk menilai sebuah kabupaten, apakah kabupaten itu bisa mendapatkan WTP atau tidak. Kemudian berkaitan dengan Jamkesmas, Jamkesda, itu kita terkait dengan data dari Biro Pusat Statistik. Data yang ada itulah yang menjadi acuan pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberikan jaminan kepada mereka. Kalau di luar daftar, tentu yang disalahkan adalah pemerintah kabupaten. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin, mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk melanjutkan ke paruh kedua segmen ke-6. Tepuk tangan untuk kedua calon kita. Selanjutnya, mari kita persilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk memberikan, calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat untuk Pak Munir yang saya hormati. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk memperoleh pimpinan SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang profesional, bagaimana menurut Pak Munir cara yang baik untuk melakukan promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan itu. Waktu Anda 2,5 menit dimulai dari sekarang. Saya kira untuk promosi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul selama ini dan yang akan datang tentunya sangat erat berkaitan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Sudah ada ketentuan yang mengaturnya di dalamnya. Baik itu berkaitan dengan tingkat pendidikan, kemudian pengalaman, kapabilitas masing-masing calon, dan untuk eselon 2 yang sekarang, yang akan datang tentunya ada seleksi yang dilakukan oleh tim khusus. Sehingga dengan demikian proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka promosi jabatan di lingkungan SKPD yang ada di Bantul. Tentu kita tidak main-main bahwa untuk mempromosikan seorang ini hanya dilihat karena kedekatannya, apalagi karena uangnya. Tidak mungkin pemerintah Kabupaten Bantul menarik uang bagi calon pejabat. Itu yang sudah dilakukan dan yang akan kita lakukan ke depan. Kita berdasarkan kualitas dari masing-masing calon pimpinan. Dan untuk mencapai sebuah prestasi itu tidak dilakukan dengan mudah, dengan waktu yang sekejap, tapi melalui proses yang panjang. Diawali dari staf, diawali dari kasubsi, kabak, dan selanjutnya. Dan juga dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, sesuai dengan tingkatannya. Terima kasih. Terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2. Dipersilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya kira promosi jabatan ini harus berorientasi kepada pelayanan publik secara optimal.
Karena itu promosi jabatan ini haruslah dijauhkan jauh-jauh dari upaya-upaya politisasi birokrasi. Aspek kapabilitas, kapasitas, dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam promosi jabatan. Baper Jakat ini tidak boleh beralih fungsi menjadi badan pertimbangan jauh dekat. Daftar urut kepangkatan yang menjadi basis pertimbangan tidak boleh bermetamorfosis menjadi daftar urut kedekatan. Jika tradisi ini kita langgengkan, maka akan makin mengaburkan tujuan reformasi birokrasi dan menjauhkan dari pelayanan publik yang efektif dan efisien. Terima kasih. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, memang hanya ada 2 pasangan calon di Bantul, tapi dua-duanya terdiri dari insan yang hebat-hebat. Mari kita tepuk tangan untuk masa depan Bantul yang lebih baik. Dan dengan demikian berakhirlah segmen ke-6. Dan sebelum kita masuk segmen terakhir, mari kita nikmati lagi yang akan lewat berikut ini. Ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten wancine ayo podo milih. Pada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Wancine ayo podo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Hai pemuda Bantul, jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 gunakan hak pilih kalian semua. Jangan lupa loh tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Ayo bro, tanggal 9 Desember 2015 kita nyoblos. Jangan lupa. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Rabu Pahing 9 Desember 2015. Jadilah pemilih cerdas. Nyoblos kanti wancine ayo podo milih. Jangan lupa ya sis, tanggal 9 Desember 2015 ikut nyoblos ya. Mari Bapak Ibu, tanggal 9 Desember 2015, mari kita nyoblos ya. Ojo lali sedulur, tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Memilih adalah keberanian menentukan masa depan. 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun kepemimpinan Bantul yang akan datang. Pastikan hak pilih Anda pada 9 Desember 2015. Nyoblos jos. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Nyoblos kanti bebas langsung. Salam Awas. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten. Hadirin, masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015, segmen terakhir. Dalam segmen ini kita akan mempersilahkan kedua calon wakil bupati untuk memberikan pernyataan penutup. Kita akan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Anda dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai dari sekarang.
Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari segenap warga Bantul yang tercinta. Jika hatimu tergetar melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kekuasaan, maka perubahan adalah sebuah keharusan. Karena itu, saudara-saudari seluruh warga Kabupaten Bantul, mari bersama-sama mensucikan niat, menyatukan tekad. Kita jadikan tanggal 9 Desember sebagai tonggak sejarah baru, wujudkan perubahan Bantul dengan memenangkan pasangan nomor urut 1 Harsono Halim. Pergi mengaji, memakai peci santri warnanya hitam. Jangan lupa pilih bupati yang membawa perubahan. Terima kasih. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Selanjutnya kita persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda juga 2 menit, dimulai dari sekarang. Bapak Ibu, hadirin sekalian dan juga pemirsa warga Bantul yang kami banggakan. Kami pasangan calon bupati, wakil bupati nomor urut 2 Ida Munir, dengan penuh kerendahan hati mengajak pada seluruh masyarakat Bantul untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan tahapan pilkada dan hari pemilihan dengan tetap menjaga kedamaian, ketentraman, dan keamanan di wilayah masing-masing. Besar harapan kami pilkada di Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan tetap terjaganya silaturahmi antar warga. Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya guna menentukan sikap politik dalam memilih bupati dan wakil bupati. Untuk itu, kami pasangan Ida Munir mengajak kepada seluruh masyarakat Bantul diawali dengan doa dan ketulusan untuk mengabdi secara bersama-sama. Marilah kita berjuang bersama membangun Bantul untuk bekerja, dan bekerja. Jayalah negeriku, dari Bantul untuk Indonesia jaya. Ingat, hari Rabu Pahing, tanggal 9 Desember tahun 2015, coblos nomor urut 2, Ida Munir. Terima kasih untuk untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Hadirin, dengan demikian berakhir seluruh segmen dalam debat publik pemilihan bupati dan calon wakil bupati Bantul tahun 2015. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa masih ada debat publik putaran ketiga. Jadi jaga semangat kita, jaga kegairahan kita untuk berpartisipasi politik demi Bantul yang lebih baik. Dengan demikian acara ini kita tutup. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita semua. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Oh
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengakhiri debat publik malam hari ini, kepada calon wakil bupati dipersilakan untuk berjabat tangan dengan didampingi oleh Ketua KPU Bantul, Bapak Muhammad Johan Kumara. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing Kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur. Kabeh wae sing duwe hak pilih katonang putri ora pilih kasih gon padha nyengkuyung nyoblos kanthi bebas lan langsung. Tanggale songo aja lali dina Rebo pasarane paing Desember ing sasine 2015 taune. Wancine ayo podo milih